Jumpa lagi dengan channel YouTube Darmastia. Video kali ini melanjutkan pembahasan tentang prinsip kerja mobil listrik. Video sebelumnya telah membahas tentang mobil listrik type BEV atau Battery Electric Vehicle, yaitu jenis mobil listrik yang sepenuhnya mengandalkan baterai dan motor listrik untuk penggeraknya, tanpa mesin pembakaran internal ICE sama sekali. Untuk diketahui bahwa ada beberapa tipe mobil listrik atau electric vehicle yang beredar di pasaran otomotif dunia, yaitu BEV atau Battery Electric Vehicle, HEV atau Hybrid Electric Vehicle, BHEV atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle, dan FCEV atau Fuel Cell Electric Vehicle. Topik pembahasan kali ini adalah mobil listrik HEV atau Hybrid Electric Vehicle, atau dalam bahasa Indonesia disebut kendaraan hibrida listrik, adalah jenis mobil yang menggunakan 2 atau lebih sumber tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Sumber tenaga utama yang digunakan pada HEV adalah kombinasi antara mesin pembakaran internal ICE, internal combustion engine yang biasanya berbahan bakar bensin, dengan motor listrik yang ditenagai oleh baterai. Jenis-jenis kendaraan listrik hybrid electric vehicle berdasarkan konfigurasi: 1. Seri hybrid, 2. Parallel hybrid, 3. Seri parallel hybrid. Kendaraan listrik hybrid memiliki mesin dan motor listrik. Mesin mendapat energi dari bahan bakar, dan motor menerima listrik dari baterai. Transmisi diputar secara bersamaan oleh mesin dan motor listrik yang menggerakkan roda. Kombinasi ini membantu meningkatkan efisiensi mesin. Distribusi listrik memungkinkan kendaraan mencapai daya yang optimal. Di bawah sebagian besar kondisi mengemudi, kendaraan listrik hibrida tidak dapat dicolokkan untuk mengisi baterai. Baterai diisi oleh pengereman regeneratif dan mesin pembakaran internal. Dan tidak seperti kebanyakan mobil listrik hybrid, kendaraan listrik mengisi baterai mereka melalui pengereman regeneratif. Pengereman regeneratif menyimpan energi kinetik, digunakan untuk menghentikan mobil mengisi baterai, dan membantu mesin IC mempercepat kendaraan. Salah satu jenis kendaraan listrik hibrida, hibrida mikro atau ringan, menggunakan baterai dan motor listrik untuk membuat mobil berjalan. Meskipun kendaraan tidak dapat berjalan hanya dengan tenaga listrik, tetapi dapat memaksimalkan penghematan bahan bakar dengan mematikan mesin IC selama berhenti total. Memiliki daya baterai penuh untuk membuat mobil hybrid bergerak. Mari kita bahas sama-sama tentang mobil listrik hibrida seri. Mesin pembakaran internal mengoperasikan generator, juga dikenal sebagai unit generator motor. Generator menghasilkan tegangan AC tinggi 3 fase, yang dapat mencapai hingga 600 volt di beberapa kendaraan. Tegangan AC ini kemudian diarahkan ke modul kontrol daya. Modul kontrol daya mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC tinggi, dan juga mengubahnya menjadi tegangan DC untuk baterai tambahan. Baterai HV high voltage atau tegangan tinggi berfungsi sebagai unit penyimpanan untuk energi listrik. Bila diperlukan, baterai HV melepaskan energi yang tersimpan ke PC. PCM kemudian mengubah tegangan DC ini kembali menjadi tegangan AC. Tegangan AC terbalik, sekarang menggerakkan motor listrik AC 3 fase. Saat motor berputar, ia menggerakkan transmisi, yang pada gilirannya mentransfer tenaga ke penggerak akhir, mendorong kendaraan ke depan. Dalam konfigurasi hybrid seri, mesin memulai operasi ketika tegangan baterai HV turun, atau ketika kendaraan membutuhkan tenaga atau kecepatan tambahan. Penting untuk dipahami bahwa dalam pengaturan ini, fungsi utama mesin adalah mengisi baterai HV. Secara ringkas, sistem powertrain hybrid seri efisien mengatur aliran energi dari generator mesin, baterai HV dan motor ke transmisi, memastikan kinerja dan efisiensi yang optimal. Sifat sekuensial dari aliran tenaga ini mencirikannya sebagai sistem seri hybrid. Selanjutnya, kita bahas tipe mobil listrik hibrida paralel. Kendaraan mobil listrik tipe hibrida paralel, mesin maupun motor listrik bekerja secara independen untuk menggerakkan kendaraan. Selama mengemudi, sistem dapat beroperasi dalam mode yang berbeda. Mode pembakaran mesin menyediakan tenaga penggerak utama. Mode listrik, kendaraan berjalan bergantung pada tenaga listrik dari motor. Mode gabungan, baik mesin maupun motor listrik bekerja sama untuk menghasilkan tenaga bagi roda.
Dalam konfigurasi hibrida paralel, mesin biasanya berfungsi sebagai alat penggerak utama, sedangkan motor listrik bertindak sebagai pendorong daya cadangan atau torsi. Hibrida paralel memanfaatkan berbagai metode untuk mengisi baterai HV. Mesin dapat menggerakkan generator melalui unit transmisi. Generator ini kemudian mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh mesin menjadi energi listrik, yang selanjutnya mengisi baterai. Secara ringkas, kendaraan yang menggunakan sistem hybrid paralel memiliki dua sistem penggerak independen. Sistem penggerak mesin dan sistem penggerak motor. Ketika kedua sistem tenaga beroperasi secara bersamaan, kopling daya terjadi. Secara mekanis dan aliran tenaga tetap sejajar, sehingga disebut sebagai mobil listrik sistem tenaga hybrid paralel. Selanjutnya kita membahas mobil listrik tipe seri paralel hibrida. Dalam konfigurasi hibrida paralel seri, mesin dapat mentransfer daya keluaran langsung ke transmisi melalui unit pembelahan daya. Sistem ini menggabungkan elemen dari kedua seri dan mode paralel, menawarkan keserbagunaan dan efisiensi di berbagai kondisi berkendara. Perangkat power split memungkinkan beberapa jalur daya. Jalur mekanis langsung menghubungkan mesin ke transmisi. Komponen elektrik mentransfer daya dari motor listrik ke transmisi. Selama operasi, perangkat power split secara dinamis menyesuaikan rasio power split, mempertimbangkan kondisi mengemudi dan permintaan pengemudi. Seri hibrida paralel menggabungkan semua mode operasi yang ditemukan di kedua seri hibrida dan hibrida paralel. Dalam mode seri powertrain, secara efisien mengelola aliran energi dari mesin, generator baterai dan motor ke transmisi. Dalam mode paralel, sistem beroperasi dalam 3 mode berbeda. Mode listrik, kendaraan hanya berjalan dengan tenaga listrik dari motor. Mode pembakaran, mesin menyediakan propulsi utama. Mode gabungan, baik mesin maupun motor listrik bekerja bersama-sama untuk menghasilkan tenaga untuk roda. Distribusi dinamis ini memaksimalkan efisiensi dan kinerja bahan bakar. Jika dibandingkan dengan sistem hibrida seri dan hibrida paralel, mari kita rangkum semua yang telah kita bahas sejauh ini. Kendaraan hibrida sepenuhnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama: seri paralel dan seri paralel. Dalam transfer tenaga hibrida seri dari mesin ke motor, dan kemudian ke transmisi. Dalam hibrida paralel, transfer daya paralel dari mesin dan motor ke transmisi. Dalam hibrida paralel seri, mesin dan motor, keduanya mentransfer daya melalui unit power split ke transmisi. Dalam seri hibrida, hanya ada 1 jalur kekuatan. Di parallel hybrids, ada 3 jalur listrik. Dalam hibrida paralel seri, semua mode di atas tersedia, dan unit pembelahan daya memungkinkan kami untuk beralih di antara setiap mode. Ketika kita membandingkan distribusi daya rata-rata di antara ketiga jenis, kita dapat mengamati bahwa hibrida paralel sebagian besar bergantung pada mesin, sementara hibrida paralel seri lebih mengandalkan motor. Oleh karena itu, secara umum, kita dapat menyimpulkan bahwa hibrida paralel seri adalah tipe hibrida yang paling hemat bahan bakar. Adapun kekurangan dan kelebihan kendaraan listrik hybrid antara lain sebagai berikut. Harga lebih mahal. Teknologi ganda mesin plus motor listrik membuat harga lebih tinggi dari mobil bensin biasa. Biaya perawatan lebih rumit. 2 sistem penggerak artinya lebih banyak komponen yang harus dirawat. Perlu teknisi yang memahami sistem hybrid. Tenaga motor listrik terbatas. Tidak bisa berjalan jauh hanya dengan listrik, berbeda dengan BEV. Baterai kecil hanya cukup untuk membantu akselerasi dan jalan lambat. Biaya penggantian baterai cukup mahal. Umur baterai hybrid bisa mencapai 8-10 tahun, tapi penggantian bisa mahal jika rusak. Bobot lebih berat. Karena ada 2 sistem mesin, tambah motor listrik, tambah baterai, bobot kendaraan bertambah. Ini bisa memengaruhi handling dan efisiensi di kecepatan tinggi. Adapun kelebihan dari kendaraan listrik hibrida sebagai berikut. Lebih hemat,
BBM. Motor listrik membantu kerja mesin bensin, terutama di kecepatan rendah. Sangat efisien saat digunakan di kota dan kondisi macet. Tidak perlu dicas ke listrik PLN. Baterai diisi otomatis dari mesin bensin dan pengereman regeneratif. Cocok untuk daerah yang belum punya banyak stasiun pengisian listrik. Lebih ramah lingkungan, emisi gas buang lebih rendah dibanding mobil bensin murni. Membantu mengurangi polusi udara, terutama di kota besar. Performa akselerasi lebih halus. Motor listrik memberikan torsi instan saat mulai jalan atau akselerasi. Perpindahan tenaga dari listrik ke bensin berlangsung halus. Tidak perlu perubahan gaya berkendara. Pengoperasian sama seperti mobil biasa. Tidak perlu khawatir kehabisan baterai karena ada mesin bensin. Selanjutnya contoh beberapa kendaraan listrik tipe hibrida yang beredar di Indonesia. Demikian pembahasan singkat tentang kendaraan listrik tipe hibrida atau Hybrid Electric Vehicle. Tunggu pembahasan berikutnya yaitu kendaraan listrik tipe plug-in hybrid atau PH dan kendaraan listrik sel bahan bakar atau FCE. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa.